Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Orang Ini dia Indonesia guys, ini apa ya, ini? Kenapa? kalau tak hina Malaysia tak sah ke? Iya, Kenapa betul. harus menghina? Kenapa asyik nak cari kesalahan, keburukan Malaysia? Iya. Contoh tadi ada Kadang lalu kasihan juga. di berandaku ya, video Ibu Lydia Siapa menghina lagi nih Malaysia. Bu Lydia nih? Lepas tu aku masuk ke dalam TikTok dia itu kan, dia ada buat permohonan maaf. Tapi permohonan maaf dia itu kan macam tak ikhlas. Macam mata dia macam ni, dengan hidung yang macam ni. Kalau orang pandai psikologi ya, betul. Psikologi ya. Ya, psikolog. Psikologi. Dia akan tahu ibu itu ikhlas ke tak ikhlas. Oh iya. Kalau tak silap, dia datang ke Malaysia melancong ke berobat. Tapi begitu dahsyat dia menghina, menjelek-jelekkan Malaysia. Setiap negara ada kebaikannya, ada keburukannya, ada keindahannya, ada kejelekannya. Semua negara sama. Iya dong. You orang pergi ke Amerika, ke England pun sama. Ada bahagian kumuhnya, ada bahagian yang sangat wow. Mana-mana negara sama. Ya, tapi kalau kita bandingkan dengan negara kita, mau bandingkan dengan Malaysia, ya jauh banget. Karena gue sendiri pernah hidup di sana, pernah tahu dan pernah merasakan hidup di Malaysia itu seperti apa. Ya kalau kita bandingkan face to face antara Malaysia dan Indonesia ya jauh. Kalau kita bandingkan ya, apalagi dengan kemajuannya, teknologinya, ya baik itu dari manusianya yang ada di sana, warga-warganya seperti apa, ya jauh. Saya mengakui jauh. Bukan karena saya pernah datang sana, enggak. Justru karena saya pernah hidup di sana dan pernah merasakan hidup di sana, ya saya mengakui bahwa kita itu masih kalah jauh. Kalau kita bandingkan dengan face to face ya, antara Malaysia dan Indonesia. Jauh banget. Kesejahteraan warganya, ya kemakmuran warganya ya jauh. Apalagi dari teknologi negaranya. Ya jauh banget lah. Jauh banget. Kemajuan dari kota atau bandar per bandarnya. Kita jauh, kalah jauh. Kita harus akui bahwa kita kalah jauh. Ya mau tidak mau. Kalau saya sih memberikan saran kepada pemerintah, nggak usah jauh-jauh deh kita bermimpi untuk menjadi Eropa, nggak usah jauh-jauh deh kita bermimpi untuk menjadi Jepun. Seharusnya kita itu berpikir gimana caranya kita ya tidaknya setara dulu dengan negara-negara ASEAN ya, khususnya Malaysia, Singapura, dan negara-negara lainnya. Kalau kita kan nggak terlalu bermimpi jauh, sedangkan di negara sendiri, di dalam negara sendiri itu sangat hancur. Ya, bukannya tercapai, malah makin mundur. Itu yang terjadi di Indonesia. Kita lanjut guys. Ini nih guys. Tambang-tambang kita ini dikelola sesuai dengan konstitusi pasal 33 ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka setiap kepala rakyat Indonesia nggak usah kerja dapat 20 juta per bulan. Tambang itu kalau nggak dikorupsi, Anda tahu satu orang Indonesia itu bisa dapat duit 20 juta rupiah satu bulan. Satu orang Indonesia, bukan satu keluarga Indonesia. Bukan Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah satu orang tanpa kerja apapun. Setiap tanpa kerja apa. Dan sebagainya 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Nah, yang jadi permasalahan sekarang
yang jadi permasalahannya sekarang ini, kenapa malah yang menjadi dominan di APBN kita itu adalah pajak. Seakan-akan negara ini itu bergantung sama pajak di Indonesia ini. Jadi pemerintah itu seakan-akan bergantung sama pajak. Kalau nggak ada pajak, maka nggak akan ada pembangunan, nggak akan ada ini, nggak akan ada itu. Seakan-akan negara ini tidak bisa berdiri tanpa pajak. Bahkan setiap tahun, hampir setiap tahun. Dan kalau tidak salah, untuk tahun ini aja, itu sudah naik 2 kali pajaknya. Apalagi dengan pajak-pajak baru yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Dari pajak sosial media, sekarang ini masih tanggal 18 ini akan mulai berlaku yang disebut NIB. Orang-orang yang berjualan di sosial media akan dipajakin. Ini pajak baru lagi yang dulunya tidak ada, sekarang akan ada. Aduh, tapi ya itu, negaranya bukan malah makin maju, malah makin mundur ya. Padahal beberapa pakar itu telah membicarakan hal ini. Kenapa kita tidak kaya-kaya? Karena di dalamnya korupsi dan korupsi. Seakan-akan negara ini akan dihancurkan dari dalam. Tapi sok-sokan mereka seakan-akan membela rakyat. Padahal hanya butuh kekenyangan semata. Kita lanjut guys. Rakyat mau mati Ini dia, kelaparan, guys. Apa ini? ya. Daya beli hilang, PHK di mana-mana, harga sembako naik, ya. BBM langka. Rakyat mau mati. Terancam dengan situasi yang makin hari makin buruk, ya. Pedagang-pedagang dagangannya tidak laku, UMKM tutup. Di DPR sana mereka lagi sibuk diskusi rapat bahas tentang tambahan anggaran. Kepolisian minta tambah anggaran, KPK minta tambah anggaran. Ya, semua minta tambah anggaran. Dan di DPR kita rata-rata setuju penambahan anggaran mereka. Anda bisa bayangkan itu, ya. Anggaran belanja kementerian itu semua minta ditambah rata-rata. Di tengah situasi ini. Waras nggak itu DPR kita itu? Mereka nggak punya sensitivitas sama sekali. Mereka merasa situasi ini biasa saja. Gimana coba Anda bisa bayangkan dalam situasi begini? Mereka rapat memperlihatkan kita. Semua minta anggaran dinaikkan. Bahkan ada yang mengajukan anggaran yang cuma 1 triliun. Bikin saja 5 triliun tuh. Komisi 3 tuh. Saroni bilang KPK jangan 1 triliun. Tanggung. Bikin aja 5 triliun. Kan presiden yang minta. Aneh kan? Makin aneh negara ini. Sekarang itulah rakyat itu makin lagi susah-susahnya, lagi menjerit-jeritnya. Kenapa? Karena ya bahan pokok naik semua, bahan untuk makan itu naik semua guys, naik semuanya. Dan negara sedang membahas kenaikan kemewahan untuk mereka-mereka, anggaran untuk mereka-mereka, uang untuk mereka-mereka, sedang membahas itu. Dan anggota parlemen kita yang kita pilih untuk mewakili kita, apa yang terjadi? Mereka lebih memilih menaikkan anggaran itu dan menyetujui kenaikan anggaran itu daripada membela kepentingan rakyat. Padahal ada yang lebih genting loh di negara ini. Pendidikan kita. Rakyatnya masih makin menjerit, BBM naik. Aduh. Jadi menurut saya gimana ya? Lebih baik gak usah deh. Gak usah adakan pemilihan lagi. Karena percuma. Ya, percuma buang-buang anggaran saat ada pemilihan umum. Namun ternyata yang kita pilih malah menjadi WC umum. Kita lanjut guys. Ini deh guys, apa ini? Aliran kali ditutupi sampah. Tak ada TPPS. TPPS ini tempat sampah yang besar gitu guys. Tempat buang sampah yang skala besar gitu. Warga Muara Baru buang sampah ke kali, buang sampah ke sungai gitu. Hingga menyumbat aliran kali Gendong.
Tumpukan Aduh, sampah tengok. menutupi aliran kali Gendong di permukiman padat penduduk kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Sampah yang sebagian besar sampah rumah tangga ini menumpuk di sepanjang aliran kali yang membelah permukiman. Keberadaan sampah membuat kesan kumuh, ditambah air kali yang hitam tak mengalir, tersumbat sampah. Sampah-sampah ini sengaja dibuang warga sekitar di kali. Mereka beralasan tak ada tempat pembuangan sampah sementara di sekitar permukiman, sehingga memilih buang sampah ke aliran kali. Keluarga setiap hari buang sampah kemana nih, Mbak? Kayaknya sih ya kesini juga ya. Tiap hari dibersihin sih. Setiap hari dibersihin ya. Cuman orang kan bingung ya mau buang sampahnya kemana, jadi mungkin ya kesini. Ya enggak lah. Emang masyarakat yang hidup di sana itu enggak kena penyakit, enggak ada nyamuk gitu ya? Enggak, ya Allah. Enggak ada penyakit atau apa gitu. Padahal ya Allah, ini kan sampah ini kan kayak sampah-sampah mohon maaf busuk gitu kan banyak ini ya. Hah? Enggak bau gitu ya? Gimana sih? Enggak, gue pengen nanya sama warganya gitu. Emang enggak bau gitu di bawahnya, di sampingnya ada sampah-sampah bertumpukan macam itu? Aduh. Iya maksudnya kenapa harus dibuang di sana gitu? Kenapa harus dibuang di sungai? Ya Allah, ini gini nih gue. Ini pemerintah kemana nih, pemerintah DKI Jakarta nih. Pemerintah DKI Jakarta ini zaman Anies ini udah bersih nih kampung nih. Kenapa jadi kotor lagi nih? Kenapa? Hei, kenapa ini? Come on, warga Jakarta. Masa tidur sama sampah kalian? Hah? Aduh, sadar, Ya Allah, ya Rabbi. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih buat semuanya yang udah support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys. Salawat.